Di situ langsung aku ngerasa keberanianku semakin gede ya, karena aku ngerasa dia takut sama aku kan. Langsung aku minta, ayo sadar, aku paksa sepaksa-paksanya. Halo, it's me Ki Boom. Selamat datang di Storyku bersama Iki dan juga Halo, Kamona. aku Mona, ketemu lagi. Iya dong. Jadi hari ini Kamona akan menceritakan tentang persahabatannya dia bersama sahabatnya dia. Oke. Ceritanya udah mulai, Ki. Iya dong. Tutup selimut ya, Ki. Kalau udah ada selimut kayak gini, ini ceritanya. kalau udah ada selimut gini apa? Mencekam. Oke, jadi ini sebenarnya antara cerita mistis juga cerita sedih ya, Ki, karena dari pengalaman pribadi aku, sahabat aku yang paling aku sayangin yang sudah meninggal dunia, semoga beliau tenang di sana. Jadi ceritanya saya bersahabat lama banget nih sama almarhum. Saya tidak menyebutkan nama karena menghormatin aja ya. Jadi kita udah bersahabat lama. Suatu hari dia kena penyakit dalam, Ki, yang mengharuskan dia dirawat di rumah sakit dengan perawatan khusus, berbulan-bulan, 2 bulan dirawat keluar masuk rumah sakit. Dan kebetulan waktu itu aku juga ikut bantuin ngejaga dia di detik-detik terakhir dia. Terus suatu hari karena dia itu kan kondisinya on off ya, sempat udah membaik, pulang ke rumah, terus ngedrop lagi, balik ke rumah sakit lagi, balik lagi. Terus yang terakhir karena waktu itu tuh kebarengan tahun baru dan aku ada acara dengan keluarga, aku nggak bisa nemenin dia. Setelah acara tahun baru itu aku dapat kabar dari keluarganya dia bahwa dia udah dia sakaratul maut, Ki. Jadi emang kayak udah mau nggak ada gitu, sampai dibawa ke rumah sakit lagi, dibawalah ke ICU. Terus aku samperin ke sana, aku datang lihat beliau udah keadaannya udah bener-bener memprihatinkan. Cuman di situ yang anehnya gitu, anehnya kenapa? Ketika aku masuk ke dalam ICU untuk support dia ya, karena kan keluarga sama dokter juga udah bilang ini kayaknya udah nggak mungkin diselamatkan, kasih doa yang terbaik. Jadi setiap keluarga yang masuk ke dalam situ memang niatnya untuk mendoakan beliau biar dipermudah ketika mau dijemput ajalnya. Terus ketika aku masuk, dia itu udah keadaannya memang benar-benar sakaratul maut, yang kayak udah mau ditarik nyawanya ya. Cuman anehnya, Ki, ketika aku ngebaca doa-doa untuk beliau, dia tuh langsung kayak matanya tuh kayak melek kayak gitu, Ki, melek yang kayak kayak nggak suka ngedengerin doa-doa itu diucapkan gitu loh. Aku bingung setiap bacain doa itu dia kayak narik nafas panjang kayak gitu sambil melotot gitu kan, ngeliatin aku yang kayak dia nggak mau, suruh diem gitu, walaupun dia nggak ngomong ya, tapi dari ekspresi mukanya tuh kayak aku disuruh diem, nggak boleh ngomong itu. Terus karena memang aku basicnya ada indigo juga ya, aku punya rasa kayak feelingku tuh nggak enak banget, ada apa nih sama sahabatku ini gitu loh. Satu sisi aku tahu ini udah kayak momen-momennya dia dijemput, tapi di sisi lain kayak ada yang bertarung dalam tubuhnya dia, kayak nggak belum mau diambil nyawanya gitu loh. Terus nggak tahu, aku punya feeling kayak apa nih anak nih, jangan-jangan dia punya pegangan atau satu hal, kok kayaknya rasanya kayak dia tuh kayak ada yang berat aja gitu loh. Terus akhirnya aku keluar, aku nemuin keluarga besarnya, aku tanya kan, Mbak, tadi aku waktu baca doa begini, aku begitu kan. Terus ternyata si pamannya sahabatku pun juga cerita yang sama. Iya, tadi ketika aku bacain surat ayat kursi, dia pun juga kayak ada perlawanan, kayak nggak suka gitu. Terus bilang, Mbak tahu nggak kira-kira dia ini ada pegangan atau enggak? Aku bilang gitu. Oh nggak ada deh, kayaknya nggak ada, nggak mungkin kayaknya dia gini. Tapi ya tetaplah ya, karena kita melihat dengan mata kepala sendiri ya, kita ngobrol sendiri tuh sama si paman, sama teman-teman dekat juga ngobrol, kayaknya nggak wajar kayak gitu.
Terus anehnya lagi dokter itu udah bilang udah nggak bisa diselamatkan lagi, tinggal nunggu jam aja deh, pokoknya udah terbaik. Kita udah nangis dong, kayak udah kayak begitu ya, berkabung kayak gitu. Anehnya Ki, setelah maghrib keadaan dia tuh membaik sebaik-baiknya. Bayangin ya, dia tuh udah nggak bisa makan kan, jadi udah di apa namanya yang dari infus minum sama makan dari selang itu ya. Itu tiba-tiba habis maghrib dia langsung kayak sembuh, bener-bener sembuh, yang bisa ngomong, yang itu infusnya yang ditaruh di hidung itu udah dilepas sama suster, sampai suster sama dokternya tuh kayak terbengong-bengong, kok bisa nih orang habis dengan keadaan kritis kayak gitu bisa sembuh dengan beberapa jam gitu loh, dan sembuhnya tuh langsung ya kayak orang normal. Dan bisa loh dia tuh langsung nge-request besok paginya minta nasi padang lah, makan inilah, makan itulah, yang jadi perbincangan di rumah sakit, yang bingung gitu loh, kok bisa orang yang udah mau meninggal kayak begini dia jadi sadar. Cuman ketika dia sudah membaik itu, di situ banyak kejanggalan. Contoh ya, jadi setelah itu kan aku sering visit dia tuh, dia tuh kadang dia banyak dia ngelamun kayak gitu kan, terus tiba-tiba nangis sendiri, terus tiba-tiba dia bilang sama aku udah nggak kuat gitu. Karena aku rasa dia sebenarnya sudah mau pergi kan, aku bilang sama dia, ya udah kalau nggak kuat lepasin, udah jangan dipertahankan, nggak apa-apa, aku ikhlas kalau memang kamu mau pergi, aku ikhlas, yang penting kamu nggak kesakitan lagi, aku bilang gitu. Ketika ngomong kayak gitu, terus nanti tiba-tiba mata dia yang udah gede merah, kayak marah, kayak yang kayak nggak suka aku ngomong kayak gitu. Jadi memang kayak ada dua sisi dalam dirinya, satu sisi aku tahu itu sahabatku almarhum, di sisi lain ada orang lain gitu. Terus akhirnya ngobrol dengan paman dan sahabat-sahabatku, bilang, gimana kalau kita bawa orang pintar untuk melihat apakah di badannya dia tuh ada kayak pegangan atau sesuatu, siapa tahu. Karena kalau aku orang Jawa ya Ki, jadi kalau orang Jawa tuh katanya kalau kita punya pegangan tuh itu yang mempersulit kita ketika mau diambil nyawanya, karena ketika mau diambil kan kita harus dalam keadaan suci ya, keadaan bersih gitu loh, tidak punya ada sesuatu yang memberatkan. Terus akhirnya ya udah deh, dengan inisiatif kan paman dan aku dan teman-teman, akhirnya kita memanggil salah satu orang pintar di Semarang yang memang kerjaannya tuh khusus untuk ngambilin kayak susuk lah, pegangan lah, apalah yang ada di badan kalau ada orang mau meninggal nggak bisa gitu. Dipanggil lah, datang. Terus keesokan harinya datang dengan orang pintar itu, didampingi dengan pamannya dan aku sebagai saksinya waktu itu. Sebelum diambil susuknya tuh orang pintarnya sholat dulu di depannya almarhum ya, sholat dulu. Ternyata dia pakai susuk. Ditanya sama ketika habis sholat, terus diterawang sama orang pintarnya badannya kan, duh meri merinding. Berguna kan sih. Iya, diterawang badannya kan, diterawang badannya dari atas gitu kan, diginiin gini, diraba. Terus dia bilang, orang pintarnya, halo mas, mau tanya ya, boleh nggak dibantu, mau dibantuin nggak gitu. Dia diam aja sambil melotot gitu kan, kamu ada pegangan nggak? Kalau ada pegangan boleh nggak diambil, tapi kamu harus ikhlas. Kalau kamu nggak ikhlas nggak bisa keluar, dia bilang gitu. Ya dia bilang gitu kan. Mau diambil? Ya, ikhlas dia bilang gitu. Demi Allah tuh dia ngomong kayak gitu, ikhlas gitu. Terus diraba lagi, ini ada berapa? 1, ada 2, ada 3 mas, kamu punya 3, dia bilang gitu. Ini ada yang kamu simpen, ada yang kamu pasang di badan, ada yang kamu simpen. Terus aku ingat Ki, waktu momen keluar masuk rumah sakit yang pertama kali dia masuk rumah sakit kan aku yang ngurusin BPJS segala macamnya, dan dompet dia itu kan aku yang bawa. Nah waktu itu aku lihat di dalam dompetnya dia tuh emang kayak ada bungkusan putih yang dilipat kayak pakai kain gitu di dalam gitu loh, jadi kotak gitu. Cuman waktu itu aku pikir cuman
just to know aja, tapi aku nggak berpikir yang aneh gitu loh, nggak berpikir yang macam-macam. Terus ketika dia orang pintarnya ngomong gitu dan diiyakan dengan almarhum, iya ada, itu merinding seketika dong. Aku inget yang si kotakan putih yang di dalam donat itu, terus aku langsung think, oh iya itu aku gitu kan. Terus si orang pintar juga tanya, ini juga ada satu kamu simpen di lemari, ini yang kamu tirakatin ya gitu. Tirakatin tuh kayak dikasih upacara, maksudnya kayak ada sesi yang setiap hari apa dicuci, diapain itu namanya tirakat kalau Jawa. Kamu tirakatin ya, ini kamu simpan di lemari ya, iya. Boleh diambil, boleh. Ikhlas dia bilang gitu. Terus habis itu dia nangis. Terus aku keluar aku ngobrol sama tante sama pamannya kan. Tante aku tuh tahu yang disimpan salah satunya di dompetnya Edi. Mana dompetnya Edi? Kasih ke aku bilang gitu. Terus dikasih kan. Cerobohnya aku tuh nggak ngomong sama paranormalnya, asal ngambil aja. Maksudku aku ambil, aku mau kasih ke paranormal. Ternyata nggak seperti itu konsepnya. Kayak ngambil jimat itu kalau di Jawa katanya, setelah aku dikasih tahu sama paranormalnya tuh nggak boleh pakai tangan kanan, harus pakai tangan kiri. Terus habis itu harus dibuang dulu ke tanah, dibuang ke lantai, baru diambil. Ada bacaannya juga gitu. Jadi biar kita nggak kena imbasnya ya. Terus paranormalnya keluar, aku bilang, Pak ini jimatnya saya ketemu gitu. Kaget paranormalnya karena aku pegang itunya kan nggak boleh karena aku bukan yang punya kan. Ya kaget, tapi karena dia nggak mau nakutin aku, dia cuman kayak, oh ya sini mbak, sini, dia nggak mau langsung ngambil itu dari tangan Putih. Aku diajak duduk dulu, kebetulan di seberang itu kan ada Indomaret ya, di seberang rumah sakit. Jadi ke Indomaret itu sambil aku yang pegang gitu, dia nggak mau megang dulu itu paranormal. Terus sampai di Indomaret dia suruh duduk aku, terus mana mbak gitu, dia ngambil pakai tangan kiri terus dilempar ke tanah gitu di lantai. Terus diambil lagi, dia baca-baca, mbak besok lagi jangan asal ngambil ya, barang kayak gini tuh nggak, kalau bukan pemiliknya nggak bisa kayak gitu. Tapi ya udah nggak apa-apa, ini cuma buat pengalaman aja, besok lagi jangan langsung ambil, dia bilang gitu. Terus habis itu kita ngobrol biasa, ngebahas masalah keadaan si almarhum. Tiba-tiba tangan kananku tuh mulai berat yang kaku gitu kan. Terus tanganku tuh pegel, terus aku kan begini kan, begini. Terus si paranormalnya bilang, kenapa mbak pegel tangannya gitu. Iya pegel, ya udah nanti sampai rumah direndam ya pakai air hangat, pakai air garam, dia bilang gitu. Oh iya pak gitu. Terus habis itu aku mau pulang pun diingetin lagi sama bapak, jangan lupa ya nanti sampai rumah langsung pakai air garam direndam gitu. Kalau masih ngilu juga direndam lagi gitu. Nah terus pulanglah aku ke rumah. Aku lupa karena dengan kegiatan di rumah ya ini aku lupa ngerendam tangan. Terus malamnya waktu aku mau tidur, waktu itu aku tidur mau nidurin anakku kan, jadi tidur satu kamar sama anakku. Biasanya tuh anakku tuh mau bobok sama aku kan, demen ya. Nggak tahu kenapa somehow yang dua ini nggak mau tidur sama aku nggak mau tidur sama mama, aku mau tidur sama papa, dia bilang gitu. Dia pergi nyusul papanya. Nah yang satu ini karena penurut, dia mungkin sebenarnya takut, tapi karena penurut banget ya Ki, dia nemenin aku, tapi kayak emang mukanya tuh ketakutan sama aku. Aku pikir kenapa sih anak gue ketakutan sama gue gitu loh. Habis itu aku tidur mulai gelbak-gelbik kayak nggak enak, rasanya nggak enak, panas, bulu duku. Terus aku ngerasa kok tumben ya, aku kok jadi takut di rumah gue sendiri, yang perasaan aku tuh nggak pernah takut gitu loh. Kok rasanya takut, perasaan gue nggak enak kan. Ya udah aku mau tidur karena aku udah capek banget kan, bolak-balik rumah sakit. Aku mau tidur kayak gitu, udah capek nih Ki. Tiba-tiba kayak apa ya, kayak merinding, yang semerinding-merindingnya, kayak nggak enak, perasaan nggak enak banget. Terus habis itu paranormal itu nge-text aku, mbak di mana, dia bilang gitu. Iya dong, nggak, dia belum ngomong apa-apa, aku langsung ngejawab, kenapa saya ke perasaan saya aneh, kenapa saya begini, ini ada apa pak, ada apa sama saya pak, gini. Enggak, tenang dulu mbak, di mana, saya di rumah, saya bilang gitu. Tangannya udah direndam belum sama air garam? Belum pak.
coba deh direndam dulu. Iya tapi ini harus ke bawah Pak, saya takut Pak. Coba udah, harus turun, direndam dulu tangannya, direndam dulu. Udah deh, percaya kalau nggak mau diganggu udah, direndam dulu. Akhirnya aku turun, minta tolong sama suamiku untuk nganterin aku rendam tangan. Suamiku juga kebingungan gitu loh, kenapa sih kamu tiba-tiba takut kayak begini, ntar deh aku jelasin, aku bilang gitu sambil textingan sama si paranormal itu. Tahu nggak Mbak tuh sebenarnya udah di apa, tempelin sama yang isian itu. Makanya tadi waktu pas ngambil jimat itu nggak langsung aku ambil, Mbak itu mukanya udah beda katanya, udah bukan Mbak Mona waktu itu. Ya yang isian itu, jinnya yang isian itu. Terus ketika Mbak Mona tangannya pegel itu karena aku melihat orang yang itu tuh masuk ke dalam setengahnya tuh belum bisa masuk gitu loh. Nah karena mungkin ya Ki ya, aku kan memang kalau ngomongin dari silsilah itu dari kakek kan, memang kakek juga punya kelebihan dan apa segala macem. Dan katanya si paranormal ini aku tuh juga ada yang ngejaga sendiri gitu loh, tapi yang jaga emang ini bawaan aku gitu, karena dari keturunan ya, dari leluhur. Makanya dia mau masuk ke dalam itu nggak bisa, jadi masuk tuh cuma setengah doang. Itu kenapa badanku tuh berat sebelah gitu loh, panas, ngilu cuma yang di tangan, sampai gerak-gerak gini nggak bisa, kayak ngilu gitu loh. Terus ya udah besok aja kita ketemu, nanti saya coba bantu ambil biar nggak berat di Mbak Monanya gitu. Udah dong, malam itu nggak bisa tidur. Terus suami aku tanya kenapa sih, kenapa? Soalnya aku cerita begini, coba mana aku mau lihat muka sahabat kamu, dia bilang gitu. Kebetulan kan aku ngefoto almarhum itu waktu posisi nggak yang tidur, yang mau sakaratul maut itu kan aku punya fotonya, aku liatin. Oh my god, dia bilang gitu, kok kayak begini banget, aku tuh nggak pernah loh takut, jangan tunjukin foto ini lagi ke aku ya, aku ngeri banget, aku ini loh, aku takut, dia bilang gitu. Aku ngeliatin foto, ya Allah, langsung aku delete dong, karena emang serem banget mukanya. Dia tuh emang udah bukan muka sahabat yang aku kenal gitu loh Ki, emang bener-bener sudah kayak orang tua kayak gitu loh, yang apa ya, auranya udah bukan dia gitu. Terus besoknya aku ketemu sama paranormalnya kan, karena dia mau ngilangin. Terus dicoba diambil gitu kan, terus diiniin. Itu katanya tuh susah banget, tapi akhirnya alhamdulillah bisa diambil. Terus dia sampai si paranormal itu muntah-muntah dia, kayak karena apa ya, ada yang beberapa ya mungkin ya dia ngenyerap energi atau gimana gitu. Terus dia bilang sama aku, bilang ini, aduh Mbak Mona, kamu tuh beruntung banget loh, kamu tuh masih ada yang ngejagain. Jadi untung yang ngejagain kamu tuh juga kuat, jadi kamu nggak ini, kalau orang lain udah itu makhluk halus itu tuh udah masuk ke kamu gitu. Karena dia cerita, atau sayangnya dia cerita makhluk halus itu tuh selalu butuh rumah gitu. Nah kalau si indungnya ini udah mau meninggal, dia butuh tempat baru gitu. Dan di saat itu memang kondisi mentalitiku lagi nggak bagus, karena aku mau ditinggal almarhum ya, yang notabene sahabatku banget, yang aku emang drop banget sih ketika dia sakit, dia ini, aku ngerasa kayak aduh, aku nanti sama siapa, kehilangan dia nggak bisa, karena tiap hari aku selalu sama dia. Keseharianku tuh udah kayak kecanduan gitu lah, harus ketemu dia, ngobrol apa segala macem, curhat semua sama dia. Emang aku ngedrop banget secara mentality waktu dia sakit itu. Terus habis itu udah diambil sama si paranormal itu, tapi tetap badan aku tuh kayak nggak enak, aku uring-uringan. Terus yang anehnya Ki, makanku tuh banyak Ki. Emang aku makannya banyak, tapi ini gila gitu loh. Temen aku tuh yang sampai yang cepet lapar, jadi per sejam tuh kayak abis makan ini ya, makan nasi, tiba-tiba pengen makan ini lagi, makan ini. Terus temanku bilang, aku ngeliatin kamu makan tuh kayak serem, tau gak sih, makan dulu tuh banyak gitu loh. Kita makan di itu ya, kayak di Semarang tuh ada tempat kayak ayam bakar gitu ya, dia jual macam-macam. Bisa dong aku pesen ayam 2, udang 1 porsi, nasinya 2 piring. Itu kalau realnya aku tuh nggak mungkin, paling-paling tuh nasi 1,
ayam 2 udah deh mungkin itu ya. Tapi kalau sampai yang ayamnya 2, nasinya 2 kayak gitu, udangnya segitu, itu segala macam makan. Tapi kata temanku yang lihat pun makanku tuh udah kayak orang kesetanan gitu loh. Kamu udah gitu habis makan sebanyak itu masih nanya, yuk makan mie ayam yuk gitu. Teman-teman aku bilang, gila deh kamu, kayak aneh deh kamu. Terus kadang aku serem sendiri deh ngeliatin kamu gitu. Dalam hatiku gini, ini beneran gak nih si paranormal udah ngambil semua, jangan-jangan masih ada di dalam aku. Terus ada salah satu temanku yang papahnya tuh emang orang Islam Kejawen gitu loh, Islam Kejawen, dan dia ngerti kayak begitu-begituan karena dia juga biasa pasang-pasang kayak gitu, ngilang-ngilangin juga. Terus akhirnya aku diajak ke tempat beliau, dateng, dia udah yang ngeliatin aku yang kayak gitu, duduk di sini, dia bilang gitu. Terus kan aku diantarin sama teman-temanku, ada 3 orang. Terus aku diwejangin di situ, diginiin. Padahal dia belum tahu ceritanya ya, dia bilang gini, besok lagi ya mbak, kalau kamu mau ngebersihin orang, bersihin diri kamu dulu. Kamu tuh belum bersih, jangan bersihin orang dulu gitu. Terus yang kedua, ini kalian semua ya, buat pelajaran. Anak muda ini kadang terpengaruh gampang, nggak melarang mau pasang-pasang seperti itu, tapi kalian harus tahu konsekuensinya, karena itu tuh tidak semudah yang kalian bayangkan. Datang ke orang pinter, pasang susu, pegangan, besoknya terus ada orang aura kita terbuka, rezeki kita lancar, nggak semudah itu. Karena pasti orang pinter yang memberikan susuk atau apa itu pasti akan memberikan syarat-syarat ke kamu yang kamu harus ikutin. Nah sekali kamu skip, kamu nggak ngikutin, itu tuh ada konsekuensinya yang mungkin kamu pikir cuman nggak penting gitu ya, tapi itu konsekuensinya benar-benar ada, karena kamu pun juga nggak tahu perjanjian apa yang diucapkan antara jin ini yang ngebantu kamu dengan yang dimasukkan ke dalam susuk atau apa segala macam ini sama orang pinternya Ki gitu loh. Perjanjiannya apa nih, mau mewujudkan doa-doamu tapi syaratnya apa kan kamu nggak tahu gitu loh. Nah itu yang harus diwaspadai, itu yang harus diingat, nggak segampang itu. Dan sekali kamu melakukan itu, kamu harus mau menanggung syarat-syarat yang sudah dilakukan, yang diminta sama orang paranormal itu ke kamu. Sekali nggak bisa ya udah kamu oleng. Terus yang kedua, konsekuensinya juga manusia itu tetap yang berkuasa itu Tuhan Yang Maha Esa. Ketika kamu akan meninggal, yang meminta itu Tuhan gitu loh. Nah ketika menghadap Tuhan, Tuhan itu maunya kamu kembali suci seperti pertama kali kamu dilahirkan, tidak membawa sesuatu yang tidak milik kamu gitu loh. Itu kenapa orang yang punya susuk, punya pegangan itu susah diambil, karena Tuhan pengennya ketika ditarik emang benar-benar itu udah gak ada di badan kamu, udah bersih gitu. Nah itu yang kadang orang gak mikir sejauh itu. Namanya umur pun juga panjang pendek ya Ki, bisa besok, lusa, atau kita nggak bisa bilang nanti kalau tuanya gitu loh. Namanya umur tuh kita nggak pernah tahu gitu. Udah, terus akhirnya aku dibantuin, aku dikeluarin sama papahnya temanku. Alhamdulillah setelah dikeluarin itu bener-bener aku ngerasa enakan, badanku enak. Dia juga nyuruh aku untuk sholat, untuk rajin sholat, baca doa-doa. Aku ngikutin, itu memang bikin tenang juga. Terus beliau juga bilang jangan sering ngalamun, jangan sering pikiran kosong, karena kamu nih target jitu katanya. Target jitu untuk dimasukin jin-jin yang mau transmigrasi mau cari rumah baru kayak gitu. Udah. Nah setelah kejadian itu beberapa hari kemudian ditelepon aku dengan keluarganya, katanya dia sakaratul maut lagi gitu. Aku disuruh datang ke sana. Sampai di rumah sakit ada kejanggalan. Ternyata kakaknya itu salah paham sama aku.
karena waktu ngambil paranormal itu tidak diskusi dengan kakaknya kan, tapi dengan pamannya. Nah, dipikir aku itu mengguna-guna si almarhum, padahal niatnya tuh mau ngebantu untuk diambilin susuknya apalah itu kan Ki. Iya dong, kakaknya itu jadi kayak bukan ngejebak sih, jadi kayak dia ketemu sama paranormal dukun baru ya, terus cerita nih adik saya habis didatengin paranormal, nggak tahu habis diapain sama Mbak Mona bla 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 bla, terus akhirnya paranormal itu pengen ketemu aku, dikaprokin dong aku di rumah sakit itu, makanya aku dibohongin katanya si sahabatku ini sakaratul maut, padahal enggak. Nah, waktu aku datang janggal, kok keadaan sakaratul maut kok kakaknya di luar, nggak di dalam, di ruang ICU-nya atau apa gitu loh, atau kamar ininya enggak gitu. Terus dia bilang, loh mbak kok di sini? Iya tuh kamu ditunggu di dalam. Iya dia cari-cari kamu katanya gitu. Terus kakaknya tanya, aku tanya sama kakaknya, di mana? Oh itu dia di dalam lagi cari kamu, dia bilang gitu. Terus oh iya dia cari dompetnya, berapa hari ini dia nyariin dompetnya, katanya dompetnya sama kamu. Oh enggak kok mbak, udah aku kasihin ke tante gitu. Aku nggak bawa dompetnya, aku bilang gitu. Udah mati aku dompet, dia nyariin dompet, ya Allah ya kan Ki, jangan-jangan ya kan, perasaanku udah nggak enak masuk ke rumah sakit tuh udah ada berat banget Ki, sebenarnya tuh kayak ada yang udah jangan masuk jangan masuk jangan masuk, tapi karena aku tuh antara struggling, ini beneran aku nih dikerjain atau emang ini sahabatku ini memang lagi sakaratul maut kan, aku juga nggak mau melewatkan detik-detik dia nggak ada kan. Terus akhirnya aku masuk ke dalam, aku beranikan diri, di depan kamar itu ada suaminya kakaknya kan. Aku tanya, mas gimana ini si sahabat saya, gimana nih dia gitu kan. Terus dia bilang, itu di dalam tapi mukanya udah nggak enak banget. Terus aku ngeliat ada satu laki-laki tuh mencurigakan banget, mukanya tuh udah kayak paranormal banget, udah, karena aku sensitif. Paranormal muslim atau kayak dukun? Jadi model-modelnya tuh kayak Ki Jogo Bodo gitu loh Ki, bener sumpah, yang pakai sorban kayak begitu kan emang udah mencolok kan mukanya dia tuh, yang kayak, terus dia ngeliatin aku tuh yang kayak yang udah kayak tengil sengak gitu loh, kayak mungkin dipikirnya yang gimana-gimana kan ya. Udah terus akhirnya aku bilang, mas temenin dong masuk, aku bilang gitu. Iya aku bukakan pintunya. Dia itu keadaannya Ki udah yang serem banget, mukanya tuh tua banget ya Ki. Dia tuh udah yang di kasur yang gini, udah kakinya begini, terus dia gini, sini gitu, sini kamu, dia bilang gitu. Terus aku samperin kan, gimana kamu gimana, aku bilang gitu. Aku kaget, katanya sekarang tuh mau ke orangnya baik-baik banget gitu loh, terus kayak mau marah, kayak mau nerkem aku. Terus aku ingat masalah yang jimat aku ambil, apa namanya yang ada di dalam dia itu marah sama aku ya atau gimana ya, aku takut banget kan. Terus aku tapi ada rasa yang aku takut banget, tapi aku kayak diginiin, udah kamu harus berani, kamu harus lawan, kamu nggak boleh takut, kamu nggak boleh takut gitu. Aku deketin dia kan, dia batu-batu gitu di depan muka aku, gitu kan, sambil gereng-gereng kayak gitu Ki. Aku liatin matanya, bener-bener matanya, terus aku pegang dadanya gini, kamu siapa, kamu ini, siapa nama kamu, cepet sebutin nama kamu, aku bilang gitu. Dia sambil matanya merah gitu kan, kayak mata merah. Terus dia bilang gini, terus aku bilang gini, oke, kalau kamu sahabat aku ya, kamu ini namanya, nama kamu ini, ayo syahadat sama aku, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, ayo syahadat sama aku. Dia nggak mau Ki, dia gitu, dia gitu kan, ayo cepet, siapa kamu? Terus dia kan melototin aku pelototin dia Ki, pelototin karena ada yang kayak ngebisikin aku, lihat matanya gitu loh. Aku liatin matanya Ki, dan dia ngeliatin mata aku, dan di situ bener, di situ aku dapat pencerahan yang ketika lu berani, lu tatap matanya, dia berkedip Ki, dia yang takut, langsung dia menunjukin ketakutan dia ke aku yang kayak, ih ini orang lebih berani gitu loh. Langsung dia yang udah melotot kayak gitu, tiba-tiba yang dia gini. Di situ langsung aku ngerasa keberanianku semakin gede ya, karena aku ngerasa dia takut sama aku kan.
langsung aku bilang, ayo syahadat. Aku paksa sepaksa-paksanya dia, aku suruh syahadat. Akhirnya dia mau syahadat tapi nggak jelas. Tuh aku suruh ulang sampai akhirnya dia mengucapkan syahadat itu agak benar gitu loh. Walaupun itu nggak jelas, tapi menurut aku udah better lah ya. Terus habis itu dia nangis kan gitu. Terus aku bilang gini, karena aku panggil dia baby ya. Baby, aku tuh sayang kamu, aku ikhlas. Udah, kalau kamu mau pergi, aku ikhlas. Kamu harus kuat. Jangan mau kamu diisi sesuatu yang bukan buat kamu, yang bukan kamu. Kamu kuat, dilawan baby, dilawan ini badanmu, kamu lawan. Udah ikhlas kamu bisa, aku bilang gitu. Aku sambil nangis, beliaunya juga nangis. Terus habis itu aku keluar aku nangis sejadi-jadinya. Nangisku tuh karena gini, sedih lihat sahabatku yang sebenarnya tuh udah mau diambil nyawanya, dijemput ajalnya, tapi susah kayak gitu. Ditambah dengan keluarga yang bukannya mencari solusi untuk beliau itu dipermudah untuk dijemput ajalnya, malah kayak ngebebanin kayak gitu loh. Karena aku nggak tahu apa yang dilakukan paranormal itu kok sampai ketika aku masuk tuh dia dalam keadaan kesurupan gitu loh. Karena dia bukan sahabatku gitu loh. Dari mukanya, perangainya, suaranya tuh udah suara orang lain, udah bukan dia. Sedih gitu loh. Akhirnya ya aku kecewa sama kakaknya. Aku bilang kok bisa kayak begini ya gitu. Tapi ya udahlah gitu, udah berlalu, aku udah memaafkan. Ya akhirnya aku nggak ketemu sama beliau karena kejadian itu, sampai akhirnya beliau meninggal di Februari 2020 itu sebelum ulang tahun aku. Sedih banget, dia nggak ada dan aku nggak bisa menemani dia di waktu terakhir dia. Tapi alhamdulillah aku ziarah, aku datang ke rumah dia sebelum dia dimakamkan. Aku lihat dia untuk yang terakhir kalinya, cuman sedih aja karena matanya dia tuh nggak tertutup, matanya tuh masih terbuka, kayak dia beban. Terus aku juga ngerasain sebenarnya tuh dia nungguin aku ketika dia nggak ada gitu loh. Karena memang waktu dia hidup itu dia kan cuma punya mama ya, mamanya udah stroke. Terus dia juga nggak begitu dekat dengan keluarga besarnya, dia tuh cuma dekat sama aku. Jadi waktu sakit pun, yang keluar masuk rumah sakit pun aku yang selalu ada buat dia gitu. Itu sedihku yang aduh nggak nemenin dia di waktu terakhir dia gitu loh, karena kejadian itu. Sedihku tuh itu. Tapi satu sisi memang karena kejadian itu aku kayak ada takut mau nemuin dia gitu loh karena kan dia dalam keadaan campur aduk gitu loh. Karena keluarganya nggak tahu harus gimanain dia gitu. Ya itu ceritanya yang masalah perinian ya. Jadi itu terjadi sama sahabatku sendiri. Dan ternyata bener, dulu kan hanya dengar-dengar cerita ya, katanya kalau orang punya susuk meninggalnya susah apalah apa. Itu emang bener apa adanya, bener. Dan itu terjadi sama almarhum yang dia susah banget untuk keluar, yang mungkin dikira hal sepele ya kayak pegangan atau susuk atau apalah, tapi itu bener loh. Ketika dia mau nggak ada tuh susah banget. Itu kayak dia tuh kayak kesakitan. Udah bukan susah ya, kesakitan bener-bener kesakitan yang gimana sih, kayak ada pertarungan antara dia harusnya udah rilis, dia mau diambil, tapi ada yang memberatkan dia karena ini masih butuh indung untuk tempat gitu loh. Terus kakaknya itu yang kejadian yang fitnah kamu itu gimana endingnya? Iya, terus waktu meninggal itu kan aku datang, kakaknya minta maaf ke aku, datang ke aku bilang minta maaf semuanya. Terus dia bilang maafin almarhum ya, maafin saya dan keluarga besar. Saya tahu Mak Mona niatnya baik, Mak Mona orang baik. Terima kasih sudah membantu almarhum banyak, ini dia bilang gitu. Tapi ya udah, waktu itu aku udah ikhlas lah memaafkan ya. Memang ya gimana ya, kadang kita kan niat baik seseorang itu, orang juga kita nggak bisa ekspektasi orang itu ngerti ini tulus atau enggak. Dipikirnya mungkin yang macam-macam, karena kembali lagi sahabatku ini itu kan cowok dan aku cewek.
dan keluarganya nggak tahu kalau dia itu itulah G ya. Jadi pikirannya udah macem-macem. Mungkin di situ pelajaranku juga harusnya ketika almarhum ini sakit, aku tuh obrolin semua gitu. Jadi tidak ada kesalahpahaman gitu loh. Udah mikirnya yang aneh-aneh. Secara orang biasa itu kan kalau cewek cowok sahabatan tuh kayaknya nggak mungkin nih, pasti ada hubungan gitu loh. Mikirnya tuh begitu. Padahal sebenarnya sahabatku tuh ada itu gitu loh. Kita tuh bener-bener pure sahabatan. Jadi memang ada beberapa hal yang mungkin mereka berspekulasi sendiri gitu. Tapi ya udah terjadi. Aku tahu dia udah tenang di sana. Almarhum ya, sayang sekali. Padahal notabene dia orang baik banget Ki, orang baik, orang care kayak gitu. Cuman ya itu di sini buat pelajaran kita semua lah. Jangan sembarangan untuk pakai yang begitu-begituan gitu loh, karena itu tuh konsekuensinya tuh nggak semudah dan nggak seenteng yang kalian pikirkan. Gitu. Berarti itu baru banget ya 2020? Iya, karena almarhum itu mulai sakit 2019 Agustus, keluar masuk sampai yaitu dia sempat keluar di awal Desember. Terus habis itu aku nggak ketemu dia karena aku ngerayain tahun baru ke Bali dengan keluarga. Aku balik ke Semarang Januari, terus kira-kira ya seminggu setelah tahun baru lah dia mulai yang sakaratul maut yang aku datang itu. Terus nggak adanya Februari ya. Sebelum corona berarti ya? Sebelum corona ya. Udah? Udah. Oke guys, jadi kesimpulan dari video ini adalah ya jangan berani-beranilah pakai yang begituannya. Terus udah gitu ya udahlah, percaya diri aja sama diri sendiri. Iya, percaya diri sendiri, bener deh. Percaya diri sendiri. Oke, thank you so much for watching my video. Jangan lupa di share, like, and subscribe. Thank you so much juga Kamona. Sama-sama. Bagaimana Ki. ini? Kapan saya mau diundang lagi Ki? Tolong bahasanya apa lagi Ki? Lain kali harus ngedatangin kamu cerita, aku yang ngedengerin gitu Ki. Nah, kamu jadi host dong. Makanya kamu kapan nih bikin YouTube channelnya? Kamu kapan bikin YouTube channel? Soon ya. Oke, thank you so much guys. See you in the next video. Bye.